Yo teman-teman semua, kembali bersama admin Kirito di sini di channel Estoku. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang seger-seger. Kenapa gue bisa bilang yang seger-seger? Karena kita akan membahas spin-off dari Kamen Rider Revice, yaitu Kamen Rider Aguilera dan Kamen Rider Gen with Girl Remix. Nah, spin-off ini itu berjumlah sebanyak 3 episode. Dan kalau nggak salah informasi yang gue dapat, itu penayangannya itu 2 minggu sekali. Oke, dan di sini juga ada beberapa pemain-pemain yang comeback di spin-off kali ini, terutama ciwi-ciwi ya. Jadi spin-off ini tuh apa ya? Kalau yang gue baca dari teori itu katanya non-canon. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan series. Jadi nggak usah kalian ibaratnya kalian nonton itu nggak terlalu serius lah gitu loh. Nikmati aja. Bisa dibilang spin-off kali ini tuh spin-off yang fresh gitu loh. Apalagi ini yang ditunggu-tunggu para fanboy ya kan, dimana kita bisa melihat para heroin-heroin favorit kita itu muncul. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke videonya. Let's go. Di scene awal, kita diperlihatkan seseorang yang sedang dikepung oleh kepolisian. Dan di sini Rinko-chan yang dari Kamen Rider Wizard itu comeback di spin-off ini. Lalu orang misterius ini tiba-tiba berubah menjadi Denpa Ningen. Nah, bagi kalian yang nggak tahu Denpa Ningen itu apa, Denpa Ningen itu mirip seperti Tackle, manusia yang bisa berubah menjadi serangga, sejenis kumbang catur merah, dan memiliki kekuatan listrik. Kalau kalian nggak tahu lagi Tackle itu apa, itu Tackle yang berasal dari Kamen Rider Stronger ya. Dan di sini juga bukan cuma Rinko, tapi Kamen Rider Valkyrie alias Yua Yaiba itu kembali juga. Namun sayangnya kita hanya bisa melihat visual ridernya serta suara. Aktornya itu sibuk guys, jadi dia nggak bisa comeback. Namun kita mesti bersyukur karena dia yang masih ngisi suaranya, bukan orang lain gitu. Lalu si Valkyrie ini mencoba melawan Denpa Ningen, namun kabur. Di markas weekend ada Aguilera atau Hana beserta Sakura yang sedang bersih-bersih. Di sini Hana mendapatkan surat dari seseorang yang bernama Natsuki Yuriko. Sama ya dengan namanya Hana, Natsuki Hana. Menurut Sakura bisa jadi itu beneran kakaknya Hana. Namun si Hana ini ragu untuk bertemu dengan Yuriko. Isi suratnya itu berisi tentang si Yuriko yang meminta bertemu. Katanya dia ingin sekali bertemu dengan si Hana ini. Lokasinya di bawah tower jam dan si Yuriko ini memegang bunga di tangannya. Lalu di scene berikutnya, nah ini nih yang kita tunggu-tunggu nih, apalagi para fanboy ya kan, dimana beberapa heroin dari rider-rider sebelumnya itu berkumpul. Di sini yang comeback itu ada Izu dari Kamen Rider Zero One, ada Poppy dari X8, ada Reika dari Kamen Rider Saber, dan yang paling kita tunggu juga yaitu Akiko dari Kamen Rider Double. Ya walaupun di sini Akiko ini bisa dibilang pernah sekali Henshin menjadi double ya, walaupun di dunia mimpi, tapi setidaknya dia punya peran penting di sini, makanya dia comeback. Jadi di sini mereka semua dikumpulkan oleh Akiko untuk menyelidiki kasus tentang Denpa Ningen. Katanya Denpa Ningen ini sedang berkeliaran di kota-kota. Saat Akiko sedang menjelaskan, para cewek-cewek ini nggak dengerin Akiko, malah istilahnya ngecurhat atau ngedumel, ngegosip. Nggak didengerin tuh si Akiko kan lagi ngejelasin tentang Denpa Ningen ini. Lalu dia mengeluarkan sandal keramat dia untuk menggeplak para cewek-cewek ini. Namun secara nggak sengaja Akiko menumpahkan kopi dan mengenai bajunya hingga kotor. Lalu kemudian Akiko pergi mengganti baju ke ruang ganti yang berada di permandian keluarga Igarashi. Di satu sisi, sewaktu ciwi-ciwi ini saling berkenalan satu sama lain,
Hana di sini tuh terlihat diam, seperti orang yang introvert gitu, nggak mau kenalan. Maybe karena dia masih kepikiran kali ya soal surat itu. Dan dia juga sempat merasa cemburu karena kedekatan Sakura dan Reika. Lebih anehnya lagi, si Hana ini tiba-tiba kayak nggak suka gitu sama Sakura. Ya mungkin bad mood kali ya. Mungkin bad mood karena dia cuhin atau gimana gitu. Namanya juga cewek ya kan. Lalu Akiko tiba-tiba keluar dari kamar mandi dan bajunya tuh langsung bersih. Nggak lama dia masuk tuh cepet banget keluarnya gitu. Dan langsung menanyakan beberapa pertanyaan ke Hana tentang struktur keluarga. Ya, namanya juga detektif ya kan? Pasti banyak tanya dong, apalagi untuk menyelesaikan kasus ini. Namun di sini Sakura itu bilang, untuk apa sih nanya hal seperti itu? Apakah penting untuk kasus ini? Sakura juga nganggap kalau Hana itu nggak tahu soal tentang struktur keluarga. Soalnya dia dulu itu bekas dari anggota Deadman yang tidak memiliki keluarga. Namun Hana tersinggung akan hal itu dan malah mengajak Akiko ini untuk membantunya mencari keberadaan orang yang mengirim surat ini. Di sisi lain, Reika ini seperti merasa ada yang aneh pada Akiko. Kira-kira apa itu ya? Lalu Hana menceritakan sedikit tentang masa lalunya di Deadman pada Akiko ini. Namun tiba-tiba di pertengahan jalan, ada seorang wanita yang sedang dikejar oleh seseorang. Hana mencoba melawannya dengan sekuat tenaga, namun secara mengejutkan, Akiko ini yang tadinya bersama Hana, itu adalah ternyata seseorang dari organisasi bernama Black Satan. Jadi nama dia itu Miss Titan, organisasinya itu namanya Black Satan. Lah terus Akiko yang asli kemana? Nah, sekedar info, organisasi Black Satan ini itu awalnya dari musuh Kamen Rider Stronger. Namun mungkin di sini di remake kali sama Toei, soalnya kan kostumnya dulu itu jadul banget. Tujuan dari Miss Titan ini itu adalah mengajak Hana masuk ke organisasi mereka untuk membuat dunia baru bersamanya. Menurut dia, Hana ini adalah sosok yang sangat berharga bagi organisasi Black Satan. Ya wajar sih ya, kan Hana ini dulunya mantan Ratu Iblis di organisasi Deadman, ya wajar. Namun Hana ini nggak mau lagi berurusan sama organisasi iblis manapun. Kemudian Miss Titan mengajaknya dengan cara paksa karena Hana ini menolak. Dan untungnya Sakura dan Reika ini datang tepat waktu untuk menolong Hana. Ternyata dari tadi mereka berdua ini membututi Hana dari belakang karena kecurigaan si Reika soal Akiko waktu masuk ke ruang ganti. Terus dia keluar tiba-tiba dengan pakaian bersih. Harusnya kan dia ganti baju, ini baju yang sama. Makanya Reika curiga dan mengajak Sakura untuk mengikuti Hana. Lalu mereka bertiga henshin dan mencoba melawan para Black Satan ini. Singkat cerita, mereka berhasil memukul mundur Miss Titan ini bersama krocok-kroconya menggunakan Torikera Face Stamp dan Buffalo Face Stamp. Kedua Face Stamp ini itu dibawa oleh Izu yang diberikan oleh George. Kemudian tiba-tiba Poppy menghubungi Izu dan memberitahukan bahwa dia menemukan Akiko yang asli pingsan di ruang ganti. Bisa jadi kemungkinan Akiko ini tadi diserang oleh Miss Titan, lalu Miss Titan berubah menjadi wujudnya Akiko. Menurut Izu, kasus Denpa Ningen ini memiliki hubungan dengan organisasi Black Satan. Di scene berikutnya, Hana sudah tiba di lokasi perjanjian untuk bertemu dengan seseorang yang mengirimkan surat itu. Dan ternyata wanita yang dikejar oleh monster tadi itu adalah si pengirim surat yang bernama Natsuki Yuriko. Hana terlihat begitu senang karena dia pikir mungkin dia telah menemukan keluarga yang aslinya. Namun entah mengapa tiba-tiba Hana ini setelah berpelukan itu malah pingsan. Kayak seperti kena sesuatu gitu. Pingsan di pelukannya Yuriko. Kayak semua itu scenario udah udah disetting sama si Black Satan ini. Nah, teori gue itu ada dua. Yang pertama, bahwa Yuriko ini bukanlah keluarga Hana yang sebenarnya. Bisa jadi dia adalah Denpa Ningen yang menyamar untuk menculik Hana ketika bertemu dengan Hana. Yang kedua, kalau memang Natsuki Yuriko ini memang keluarganya,
yang aslinya itu telah diserang sebelum bertemu dengan Hana. Dan seseorang dari Black Satan menyamar jadi si Yuriko ini. Ya, kita lihat saja episode selanjutnya itu bagaimana. Kalau kalian mungkin ada teori tambahan, silahkan tambahkan di kolom komentar, oke? Lalu di episode berikutnya, Izu menemukan keberadaan lokasi Black Satan di sebuah kastil. Dan Reika, Izu, Poppy, Sakura beserta Akiko pergi ke markas Black Satan untuk menyelamatkan Hana. Dan yang paling mengejutkan juga, wah ini yang paling ditunggu-tunggu juga comebacknya ya. Padahal dia udah comeback sebenarnya sih di Saber, yaitu comebacknya Kanon si Oni-chan dan juga Mbak Sawa dari Kamen Rider Build. Ya, walaupun dia bukan Kamen Rider, tapi dia itu adalah jurnalis dan karakter penting waktu di Kamen Rider Build. Jadi kayak ada pengaruhnya dia di sini, ada peran pentingnya. Dan yang mengejutkan lagi, ternyata Hana itu mempunyai iblis. Jadi iblisnya Hana itu mirip seperti dirinya, namun kalau si Hana yang iblis ini dia pakai pakaian gotik. Oke guys, mungkin segitu aja ya video kali ini. Gimana nih? Kalau menurut gue ya, kalian gak usah terlalu serius sekali lagi. Gak usah kayak, ini gak nyambung, gak usah. Ini tuh kayak ibaratnya refreshing lah. Ibaratnya kita nonton tuh, setelah kita nonton revise yang mungkin agak membosankan alurnya, ini kita dikasih semacam refreshing gitu loh. Soalnya kan beberapa spin-off sebelumnya kan seperti Veil, terus Chimera itu kan tegang-tegang semua. Nah sekarang kita dikasih yang refreshing nih, jadi nikmati aja lah spin-offnya. Terus gimana juga pendapat kalian tentang spin-off kali ini tuh, silakan kalian taruh kolom komentar di bawah. Kalau menurut gue sih, gue enjoy aja nonton spin-off kali ini. Oke guys, sekali lagi gitu aja untuk video kali ini. Thank you buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian gak suka. Dukung channel ini agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video Estoku. Sekali lagi, thank you very much. Gue Admin Kirito, mau undur pamit. Akhir kata, ciao. Bye-bye.